Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regondi Soinjen Benimung. Saya dari Prodi Matematika semester 5. Saya mendapat tugas dari Bapak dosen yang bernama Bapak Rizal Pasoma Pleikari MPD yang mengajarkan mata kuliah penataan yang mengajar mata kuliah telah kurikulum matematika sekolah menengah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang penataan standar nasional pendidikan sebagai landasan kebijakan revisi kurikulum. Landasan revisi kurikulum 2013. Penataan standar nasional pendidikan sebagai landasan kebijakan revisi kurikulum 2013 ini meliputi yang pertama visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, penataan 4 standar sesuai tuntutan revolusi industri 4.0. Yang ketiga, agenda reformasi pendidikan. Yang keempat adalah program-program unggulan reformasi pendidikan nasional. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, visi dan misi pendidikan nasional. Sebelum kita memasuki, kita harus mengetahui visi pendidikan nasional. Arti dari visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Misi pendidikan nasional yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan, membantu memfasilitasi perkembangan potensi anak. Yang ketiga, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ya, saya hanya membahas sedikit tentang misi pendidikan nasional. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bagian bab 2 pasal 3. Itu dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kedua, penataan 4 standar sesuai tuntutan industri 4.0. Penataan 4 standar sesuai tuntutan revolusi industri 4.0 yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016. Yang kedua, standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
Yang ketiga, standar proses. Standar proses adalah standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ini diatur dalam Peraturan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Yang keempat, standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam penilaian hasil belajar pada peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar penilaian pendidikan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Yang ketiga adalah agenda reformasi pendidikan terkait visi dan misi, tujuan pendidikan nasional, serta standar nasional pendidikan. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, pemerintah menetapkan beberapa agenda reformasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Yang kedua adalah adanya perubahan pandangan tentang paradigma manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Yang ketiga, adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri serta berbudaya. Yang keempat, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional diperlukan suatu acuan dasar atau biasa disebut benchmark oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan antara lain meliputi kriteria minimal sebagai minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggara pendidikan. Dari agenda reformasi pendidikan, beberapa agenda reformasi pendidikan sebagaimana yang telah saya katakan tadi bisa diharapkan dapat memacu penyelenggara satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Yang selanjutnya, yang keempat adalah program-program unggulan reformasi pendidikan. Program-program unggulan reformasi pendidikan meliputi
Yang pertama, penguatan pendidikan karakter atau biasa disebut PKK. Yang kedua, memadukan bidang kebudayaan dengan pendidikan. Yang ketiga, revitalisasi SMK dan sasaran prioritas nasional. Yang keempat, revitalisasi ajaran Bapak Pendidikan Nasional. Jadi program-program unggulan reformasi pendidikan nasional itu ada 4. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter atau PKK. Itu biasa itu dikatakan sebagai pembentukan karakter harus menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar. Hal ini dikemukakan karena menurut Kemdikbud karakter yang kuat akan menjadi fondasi yang kokoh bagi peserta didik masa kini atau masa yang akan datang. Yang kedua, memadukan bidang kebudayaan dengan pendidikan. Kemdikbud terus mengupayakan penyelarasan, penyatuan, dan pembaruan bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dengan pemanfaatan sumber-sumber belajar di kelas lingkungan sekolah maupun ada yang di luar lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu revitalisasi SMK dan sasaran prioritas nasional. Revitalisasi SMK dan sasaran prioritas nasional ini pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Kemdikbud melakukan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan atau SMK sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK atau sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah revitalisasi ajaran Bapak Pendidikan Nasional. Pada saat momen Hardiknas Mendikbud mengajak segenap insan yang hadir pada saat momen Hardiknas itu melakukan refleksi dan penghayatan untuk merevitalisasi gagasan, pemikiran dan prinsip Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Kiai Hajar Dewantara. Dari sini saya katakan bahwa penataan 4 standar nasional pendidikan sebagai landasan kebijakan revisi kurikulum 2013 itu meliputi 4 tahap. Kemudian mulai dari tahap pertama sampai tahap keempat. Dari sekian tahap ada beberapa tahap yang harus dilalui lagi. Jadi saya ingin katakan tujuan pendidikan, saya ulangi lagi, tujuan pendidikan nasional tujuan pendidikan nasional itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 2 pasal 3. Itu dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Mungkin ada tutur kata saya yang salah. Mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.